Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng sumping deui para pemirsa di acara kaditu kadieu kongresnya ngawanggung teu beres-beres. Udah berapa kali kita berapa episode nggak beres-beres gitu. Memang di kongres lah namanya juga. Ini yang terakhir pada hari ini Kamis 28 Januari 2021 ya. Itu akan membahas tentang ya DPP Partai Berkarya atau Partai Beringin Karya gitu ya. Yang ini menurut nomor surat edarannya yaitu 067B DPP Berkarya 2021 perihal pemberitahuan hasil Rapimnas Partai Berkarya. Nah, yang ini kemudian ditandatangani oleh Bapak Muhdi Purwo Pranjono dan Sekretaris Jenderal ya, tadi Ketua Umum Pak Muhdi, dan Sekretaris Jenderalnya Badarudin Andi Picunang. Ya. Jadi supaya duduk perkaranya jelas dulu ya Kang ya. Gitu. Kan ya faktanya lah begitu menurut masyarakat berkarya itu ada dua gitu ya. Nah, ini kita bicarakan yang salah satunya. Nah, ini kan menjadikan bingung masyarakat. Yang mana yang sebenarnya Partai Berkarya itu kalau melihat pada surat edaran ini yang terakhir ini itu pada hari ini 18 Januari 2021. Coba kan jelaskanlah, berendelkan secara to the point gitu ya, to the point gitu, sehingga kita mengerti mengapa sih ada ini begitu, ada yang seperti ini begitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ari ya. Ya, saya pertama menyampaikan ucapan terima kasih atas pertanyaannya, lalu kemudian juga ya, saya mengawali dengan salam berkarya. Ya. Jadi Pak Ari begini ya, sebetulnya tadi penyebutan nama yang disampaikan atau materi yang tadi disampaikan, saya merasa tidak memiliki sebuah kompetensi untuk membahas gitu ya. Sebab memang ini sesuatu yang menurut saya tidak memiliki sebuah nilai hukum yang sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Tadi disebutkan ya apa Partai Berkarya bukan dipimpin oleh Muhdi PR di mata saya ya. Ya, atau sekjennya Pak Adi Picunang ya. Sebab kalau dari terminologi Partai Berkarya atau dari sudut pandang kami sebagai DPW Partai Berkarya Jawa Barat ya, mereka kan sudah memisahkan diri dengan ada menyebut dirinya Munaslup begitu, lalu kemudian mereka mendeklir diri Partai Beringin Karya begitu, dengan disertai merubah nama, merubah apa di lambangnya ya, merubah jadi logonya Beringin Karya, kemudian di seragamnya juga sudah dialihkan dari warna orange atau kuning berkarya kan. Ya saya anggap itu partai lain gitu karena warnanya juga udah putih kan. Tapi ini pertanyaan partai. Ya, tapi oke lah karena ini selalu mensumirkan dan menyebut-nyebut berkarya, saya kira saya perlu menjelaskan. Nah, kalau saya melihat dari surat itu kan bulan Desember ya, surat keputusannya atau yang disebut Munasnya bulan Desember. Kalau di mata saya sih ini sesuatu yang ya merupakan sebuah cerminan kelegitimasian dari sebuah hal yang tidak jujur dan atau boleh dikatakan sebuah kebohongan atau manipulasi ya. Begitu ya. Dan saya melihatnya mungkin saja ini lebih kepada sebuah sikap kepanikan mereka ya. Ya. Panik kenapa panik nih? Ya lama-lama kan akan ketahuan. Kan bagaimana dia sekarang memutar-mutar nama Berkarya Beringin Karya kan sudah jelas bahwa waktu mereka bikin menamakan dirinya Munaslup, lalu melahirkan sebuah keputusan disebut Beringin Karya, lalu kemudian diusulkan ke Menteri Hukum yang kemudian Menteri Hukum memberikan sebuah legitimasi kepada mereka. Ya,
namanya kan Beringin Karya. Nah sekarang memerintahkan supaya partai berkarya. Nah ini kepanikan maksud saya, toh lama-lama kebohongan atau kecurangan ini akan terlihat dan akan terbukti, baik itu untuk masyarakat, juga untuk terutama di internal di para kader, ya, lalu kemudian di pemerintah. Nah ini kalau menurut saya sebagai bukti kebohongan dan kepanikan mereka tentang apa yang mereka lakukan selama ini, memutar-mutarkan, melakukan sebuah pengingkaran fakta dan melakukan manipulasi administrasi dan memutar-mutarkan antara Beringin Karya lalu berkarya Beringin Karya. Bolak-balik dekok gitu. Kan tidak bisa. Sekarang menginstruksikan ke bawah harus menyebut partai berkarya dalam kurung Beringin Karya. Padahal waktu dia menjadi partai kan mendeklarasikannya Beringin Karya. Kan beda Beringin Karya. Nah oleh karena itulah secara substansial sebetulnya tidak ada hubungan dan terpisah. Nah ini yang saya lebih melihatnya sebuah praktek ya politik tidak jujur ya. Dan lebih menurut saya ini bukan permainan intelijen, ini urusan membina bangsa, urusan transparansi, urusan bagaimana melahirkan kader yang baik. Masa dibolak-balik seperti ini? Bagaimana ini dimungkinkan untuk menjadi sebuah partai sebagai pemasok atau penguat demokrasi di Indonesia? Kan tidak dimungkinkan. Sekarang itu dari situ juga sudah batal. Nah ini yang peserta pemilu bukan ini? Bukan. Nah itulah menurut saya satu prinsip yang paling mendasar. Bedanya bahwa yang kita maksud, yang selama ini kita jelaskan kepada pihak pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahwa tidak ada hubungan dan tidak ada urusan antara apa yang dilakukan oleh teman-teman yang waktu itu memang kader partai berkarya mengadakan sebuah perhelatan lalu mendeklarasikan diri menjadi partai Beringin Karya. Ya silakan saja. Tapi yang kita lalu persoalannya kenapa mereduksi daripada eksistensi partai berkarya itu yang oleh kita dituntut sebuah keadilan. Dan oleh karena itu bagi saya ya karena tidak ada hubungan dan tidak ada relevansinya untuk kita bahas, ya saya pun tidak mau melakukan gugatan. Buat apa ya, silahkan saja kalau mau bikin partai Beringin Karya, hak-hak mereka kok. Tapi yang kita maksud ini bagaimana eksistensi partai berkarya yang peserta pemilu yang kami bangun, lalu ada pendirinya, lalu dideklarasikan, lalu ada Rapimnas, ada Munas, belum Munas ya, ada Rapimnas beberapa kali, lalu kemudian ada konsolidasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai peserta pemilu sampai menjadi peserta pemilu. Nah itu yang kita maksud. Oleh karena itu ya menurut saya ini sebuah blunder ya, sebuah blunder politik namanya. Tapi ya yang membuat blunder kan mereka sendiri, ya silakanlah, itu hak-hak mereka. Nah ini, bahkan sebelum ini Pak Hari, untuk diketahui kami pun mendengar bahkan melihat sebuah rumusan tentang pengusulan kembali tentang kepengurusannya. Ya, apa yang terjadi? Ya itu menghilangkan beberapa nama yang sebelum mereka cantumkan. Sebab memang ada perlawanan dan ada penjelasan, bahkan ada sikap yang tegas dari Ketua Umum dalam hal ini Pak Tommy Sutomo Madara Putra ya, Pak HMP, bahwa beliau dicantumkan sebagai Ketua Dewan Pembina di Beringin Karya ini. Lalu Ibu Neneng, Ibu Tintin, Ibu siapa lagi, para pendiri partai berkarya yang dianggap tokohnya mereka tempatkan di situ karena tidak merasa dan tidak tahu menahu, bahkan ditulis tonggong lah istilahnya. Lalu beliau membuat pernyataan, ada 6 kalau tidak saya melihat pernyataan tidak mau dan tidak bersedia serta tidak mengakui tentang keberadaan itu. Nah, lalu sekarang itu kan hak beliau memang tidak dikonfirmasi dan tidak menyetujui tentang adanya Partai Beringin Karya, kan hak beliau. Nah, hal itu pun dokumennya kami sampaikan kepada pemerintah. Nah, mungkin itu pun segera direspon oleh mereka dengan melakukan perubahan. Nah, saya bilang ini kan aneh. Lalu kemudian juga dilihat baik itu perubahan maupun pengurus, ya termasuk adanya pencantuman Dewan Pembina dan penyebutan nama kok yang diputar sekarang ingin disebut berkarya, padahal dia bilang
beringin karya dan dilegitimasikan beringin karya itu kan tidak semudah itu. Lalu saya melihat di sana secara hierarki organisasi kan katanya itu hasil Munas. Masa direduksi oleh Rapimnas di mana? Ya, Kan secara organisatori ya maaf ya, ini saya tidak mencampuri beringin karya loh, tapi dari kelayakan dan peradaban keorganisasian politik bahwa suatu keputusan yang hasil Munas pasti dirubahnya oleh sebuah Munas lagi. Ya. Betul nggak? Ya. Ini kan ada, kalau orang ahli hukum ngerti lah, ada teori Situpan ya, ada sumber dari segala sumber hukum, ada sumber hukum, ada tingkatan begitu. Nah kan ini tidak bernilai apa-apa secara hukum, termasuk mungkin ke internal. Kalaulah saya menjadi kader partai ini bisa mengabaikan. Sebab ada sebuah hasil musyawarah nasional direduksi oleh di bawahnya, oleh derajat yang di bawahnya, kan tidak mungkin. Nah ini absurd menurut saya. Ya sekarang kan harapan ke pemerintah melihat fakta-fakta seperti ini itu apa sebenarnya? Ya inilah menurut saya tetap saya mengusulkan dalam koridor kepancasilaan bahwa koridor musyawarah mufakat ada sebuah sesuatu yang mungkin harus diluruskan dengan cara kekeluargaan, itu pilihan yang lebih baik menurut saya. Toh Bapak Menteri Hukum dan HAM juga sudah menerima sebuah keterbukaan kepada kami berkomunikasi, dan silahkan kalau memang memiliki data atau fakta yang menunjukkan memang ini ada sebuah kejanggalan bahkan kebohongan, beliau pun akan memberikan sebuah pensikapan tegas. Ya kalau gini bohong dong kepada pemerintah, dan pemerintah pun berhak untuk melakukan sebuah penyidikan atas kebohongan tadi. Nah, kami tidak berpretensi negatif, ya silakan saja kalau memang itu menjadi sebuah landasan berpikir teman-teman yang ada di Beringin Karya, ya silakan. Tapi bahwa kami pun punya hak sebagai berkarya untuk menunjukkan sebuah eksistensi dan menyampaikan hal ini kepada pemerintah dalam rangka keadilan, ya, dalam rangka kita sama memiliki hak politik sebagai warga bangsa. Ya, saya kira jelas ya begitu tentang bulak-balik dekok atau ya argumentasi yang ternyata ya para pemirsa bisa menilai sendiri. Iyalah, sekarang logikanya bagaimana itu kan. Pertama dari kepengurusan waktu itu ada Kementerian Hukum, katanya hasil Munaslup. Lalu ada orang yang keluar dan menyatakan tidak bersedia, kan harus dengan SK lagi. Ya. Lalu kemudian sekarang apalagi nama, kan terlahir katanya Partai Beringin Karya. Sekarang dalam kurung berkarya, sekarang dibalik diinstruksikan harus pakai berkarya. Kan berkarya punya orang, punya kami lah, yang mendirikan, yang merintis, yang ikut pemilu. Kalau ikut pemilu, ikut pemilu 2019 kita kan ada proses itu kan melibatkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, lulus verifikasi dan sebagainya. Kok bisa mudah-mudah saja begitu, kan nggak bisa dong. Ini bukan persoalan drama politik, tetapi ini perjalanan sebuah konstitusi, dan saya kembali kita sama-sama sebagai kader bangsa ingin menjadikan partai ini menjadi sebuah pilar demokrasi yang kuat dan tokoh utama dalam rangka melahirkan para kader untuk pemimpin bangsa, untuk anggota legislatif yang benar, untuk menseleksi kepemimpinan pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah dan sebagainya, sehingga partai ini harus ditempatkan sebagai sebuah organisasi yang memiliki nilai dan peradaban yang memenuhi secara moral maupun secara konstitusional begitu. Nah kalau seperti ini, saya yakin pemerintah juga nggak akan tinggal diam gitu ya. Dan ini akan ada pelurusan lah, cepat atau lambat. Sabar saja gitu, bahwa apapun kalau kebohongan akan terlihat dan akan terbukti. Ya, kayak itu optimisme dari Pak Eka dan kawan-kawan begitu. Saya tidak mau memberi yang lebih jauh. Intinya tadi sudah jelas. Ini ada bulak balik dekok. Bulak balik dekok. Jadi itu saja. Ya ini SK menurut saya senilai sampah lah yang tidak perlu dibahas begitu.
sebenarnya, Ya. tapi untuk kepentingan publik ya Harus dibuka. harus diberikan pencerahan dan penjelasan. Dan itulah pendapat kami ya. Terima kasih. Yuk. Saya kira kita tutup saja. Sampurasun. Rampes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berkarya. Salam berkarya.